Sebagai warga negara Indonesia, kalian pasti sering mendengarkan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Bahkan kalian mungkin hafal lagu ini. Nah, kalian tahu nggak sih lagu apa itu? Ya, benar, itu lagu Indonesia Raya. Lagu yang sering kalian dengarkan saat pengibaran bendera waktu upacara. Sekarang kan kalian tahu lagunya. Kalau pencipta lagu Indonesia Raya, kalian tahu tidak? Kalau kalian tidak kenal, ayo kita belajar bersama tentang siapa pencipta lagu Indonesia Raya. W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman yang dikenal sebagai pencipta lagu Indonesia Raya. Ia lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1903. Pada saat usia 11 tahun, Ibunda W.R. Supratman meninggal dunia. Ia memutuskan ikut dan tinggal bersama kakak perempuannya, Rukiem Supratya, dan suaminya, William M. van Etlik, untuk tinggal di Makassar. Van Etlik memberikan nama tambahan Rudolf kepada Supratman dan diakui sebagai anaknya agar bisa didaftarkan di sekolah Eropa. Namun ditolak karena mengetahui Supratman bukan anak kandung Van Etlik. Maaf Tuan, setelah pihak sekolah Eropa selidiki, kami mengetahui bahwa Supratman bukan anak kandung Anda, dan pihak sekolah memutuskan untuk tidak bisa menerima Supratman di sekolah ini. Baiklah kalau seperti itu. Supratman kemudian meneruskan pendidikan di sekolah Angkoloro. Pada tahun 1924, Supratman yang berusia 21 tahun ia meninggalkan Makassar dan kembali ke Jawa. Sampainya di Jawa, Supratman bekerja sebagai wartawan Bandung di koran Kaum Muda. Tahun 1925, Supratman pindah ke Jakarta dan bekerja di kantor berita Alpina. Lalu berpindah lagi pada tahun 1926. Supratman bergabung ke Surat Kabar Simpo, koran yang diterbitkan orang-orang keturunan Tionghoa. Saat di Simpo, ia sering ditugaskan mengikuti pertemuan-pertemuan para pemuda dan berbagai organisasi. Karena pekerjaannya sebagai wartawan, ia menjadi dekat dengan tokoh-tokoh pergerakan dan mendapatkan banyak informasi dari mereka. Oleh karena itu, kesadaran nasionalisme ditanamkan dalam jiwa Wage Rudolf Supratman dan mendorongnya untuk bergabung dengan gerakan pemuda mahasiswa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua berlangsung. W.R. Supratman yang saat itu hadir sebagai wartawan Simpo dan meminta untuk memperdengarkan lagu ciptaannya, W.R. Supratman dengan biolanya mengalunkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana hening dan semua terpesona. Lagu itu cepat menjadi terkenal di pergerakan nasional. Lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan selama kongres partai politik. Dalam waktu cepat, naskah Indonesia Raya tersebar luas. Naskah lagu secara utuh ditemukan dalam koran seluruh rakyat Indonesia dan Simpo. Gubernur Jenderal Jogja menjadi marah karena seringnya lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh organisasi anti kolonial. Pada tahun 1930, W.R. Supratman ditugaskan sebagai wartawan untuk koran Simpo untuk meliputi konferensi di Pengadilan Negeri Bandung yang melibatkan Insinyur Soekarno, Ketua Partai Nasional Indonesia. Melihat W.R. Supratman di depan pintu masuk ruang sidang dan berusaha menjabat tangan wartawan itu sembari berkata, "Bukankah Anda pencipta lagu Indonesia Raya? Perjuangan terus waktu kemerdekaan kita, Tuan Supratman. Merdeka." Insinyur Soekarno berkata menggunakan bahasa Belanda. Semua orang yang hadir terkejut. Pandangan orang di ruang sidang pengadilan itu tertuju kepada W.R. Supratman, termasuk orang Belanda. Karena lagu ciptaannya yang terakhir yang berjudul Matahari Terbit, ia diburu polisi Belanda pada awal Agustus 1938. Ia ditangkap ketika menyiarkan lagu tersebut di Radio Nirum di Jalan Embong Malang, Surabaya, dan ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. Karena kondisi kesehatannya semakin memburuk, pada saat di penjara, PID mengizinkan W.R. Supratman untuk pulang ke rumahnya.
W.S. Supratman merasakan bahwa perjuangan untuk bangsa Indonesia telah berakhir. Sakit yang dialaminya terus menyerang. W.S. Supratman dengan sabar menghabiskan waktunya di rumah yang berada di Jalan Mangga, Surabaya. W.S. Supratman meninggal dunia pada Rabu Wage 17 Agustus 1938 pukul 12 malam. W.S. Supratman dimakamkan di TPU Kapas yang terletak di Jalan Tambak Segaran Wetan, Surabaya. Bagaimana teman-teman? Kalian udah tahu kan siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Sekarang kalian juga mengetahui betapa hebat dan kerennya perjuangan W.S. Supratman untuk Indonesia Merdeka. Kalian juga bisa loh keren seperti W.S. Supratman. Jadi kalian mau seperti W.S. Supratman tidak? Sebelum kita berpisah, aku ada pantun buat kalian. Jalan-jalan membeli spiku, jangan lupa ingat waktu. Terima kasih sudah menemaniku. Sampai jumpa lain waktu. Bye-bye. Eits, tunggu. Aku ada fakta menarik tentang lagu Indonesia Raya. Sebelum menjadi lagu Indonesia Raya yang sering kita dengarkan, ternyata terdapat 3 kali perubahan. Pertama, dilakukan karena tekanan dan kondisi politik. Beberapa kata dari lirik lagu Indonesia Raya yang diganti adalah kata merdeka-merdeka menjadi mulia-mulia. Kondisi negeri kita yang masih di bawah tekanan politik penguasa kolonial di masa itu tentu sangat tidak memungkinkan untuk mencantumkan kata merdeka pada lagu Indonesia Raya saat pertama kali diperkenalkan pada tahun 1928. Perubahan kedua terjadi di masa kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1950-an. Lagu ini justru diubah oleh orang Belanda bernama Jos Kepler setelah menerima permintaan Yusuf Runodipuro, Kepala Studio RRI Jakarta. Saat penyempurnaan lagu ini ia melakukan setelah menerima masukan dari Presiden Soekarno. Perubahan kedua ini adalah penyesuaian yang paling fundamental karena diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Perubahan ketiga dilakukan di era pasca Soekarno yang lebih dikenal dengan lagu Indonesia Raya versi modern. Penyesuaian yang ketiga menjadikan lagu lebih singkat dibandingkan versi-versi sebelumnya. Yang pertama kali diubah oleh W.S. Supratman pada Kongres Pemuda tahun 1928. Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penyesuaian ketiga ini diperkokoh kedudukannya melalui penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Wage Rudolf Supratman atau W.S. Supratman tidak hanya membuat lagu Indonesia Raya maupun lagu Matahari Terbit. Terdapat banyak lagu yang ia buat